Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada bulan Oktober tahun 2006 kawan, ada momen bersejarah di dunia percaturan, yaitu berakhirnya perpecahan gelar juara dunia yang dulu diawali oleh ulah Kasparov pada tahun 1993, mendirikan asosiasi catur profesional sebagai asosiasi tandingan FIDE saat itu. Sejak saat itu kawan, ada dua juara dunia yang beda versi PCA dan versi FIDE, yang akhirnya pada tahun 2006 FIDE menggabungkan kembali perpecahan itu dengan duit tarung antara Vladimir Kramnik, juara dunia catur klasik, melawan Vasilin Topalov, juara dunia FIDE tahun 2005. Pada kejuaraan unifikasi tahun 2006 ini kawan, tidak kalah kontroversionalnya. Setelah bermain 4 game, tim Topalov mengancam mogok main karena mereka mencurigai gerak-gerik Kramnik bermain curang, karena Kramnik selama 4 game itu kawan seringkali ke toilet. Dan setelah investigasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu FIDE kawan, tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Tapi pemakaian toilet pribadi akhirnya dilarang, diganti dengan pemakaian toilet umum yang bisa dipakai oleh kedua pemain. Ini membuat tim Kramnik menolak dan mogok pada game kelima. Dan setelah terjadi kebuntuan di hari kelima kawan, di hari ke-6 mereka melanjutkan pertandingan. Tapi Kramnik dinyatakan kalah WO pada game kelima karena dia mogok main. Drama antara Vladimir Kramnik dan Vasilin Topalov di tahun 2006 ini terkenal sekali dengan nama Toilet Gate atau drama toilet. Singkat cerita, hasil dari pertandingan mereka di permainan klasik dari 12 game yang dimainkan berakhir imbang. 6 game berakhir miss dan 3 saling mengalahkan. Itu termasuk pada game kelima di mana Kramnik mogok main. Ini mengharuskan mereka lanjut ke babak tiebreak permainan rapid 25 menit. Dan di permainan tiebreak rapid ini kawan, Kramnik menang telak, 3 game menang dan 1 game remis. Kita akan ulas salah satu game rapid mereka kawan. Dan admin juga pernah mengulas satu game rapid mereka kawan, yaitu game keempat mereka. Tapi kali ini yang kita ulas ini adalah game kedua rapid mereka. Langsung ke atas papan. Vladimir Kramnik pegang putih kawan, Vasilin Topalov pegang hitam. Kramnik mengawali permainan dengan pion D4, dibalas pion D5, pion C4, pion C6 Slav defense, kuda F3, kuda F6, kuda C3, dan pion E6. Topalov mentransposisi ke bentuk semi-Slav. Pion E3 lanjut Kramnik membuka diagonal petak terang. Kuda B berkembang ke D7. Menteri putih C2. Gajah hitam berkembang ke D6. Sekarang pion B3. Persiapan Viajento gajah di petak B2. Dibalas Topalov dengan langkah rokade pendek. Kramnik melanjutkan pengembangan gajah E2. Dibalas pion B6. Juga mempersiapkan gajahnya untuk Viajento di petak B7, atau seringkali juga gajah ditempatkan di A6 untuk mengontrol diagonal A6 F1 ini. Di sini Vladimir Kramnik melanjutkan dengan rokade pendek, gajah hitam B7, gajah putih B2, beteng bergeser ke E8 dan beteng A bergeser ke D1, menteri hitam ke E7 dan beteng F bergeser ke E1 oleh Kramnik. Begitu juga Topalov menggeser beteng A ke C8, menepati lajur-lajur pusat, dibalas dengan gajah D3. Mencoba memberikan pressure bagi pion H7. Di sini Topalov terprovokasi memainkan pion E5-nya, persiapan untuk menggarpu kedua perwira putih ini. Diantisipasi dengan mendorong pion E4 dan Topalov melanjutkan baku hantam, pion D pukul pion C4 dipukul balik oleh gajah. Pion B5 lanjut Topalov menyerang gajah, gajah ditarik mundur ke F1 dan selanjutnya adalah pion G6. Jika kalian lihat pada posisi ini kawan, sepertinya tidak ada urgensinya hitam memainkan pion G6-nya ini. Mungkin pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah langkah pertukaran pion pusat, pion E pukul pion D4 atau menggeser beteng ke lajur pusat ke lajur D. Ini bisa dilakukan oleh hitam. Tapi pada posisi ini memang tidak terlihat apa urgensinya hitam memainkan pion G6 ini. Di sini Kramnik merespon dengan langkah menteri ke D2, memanfaatkan petak-petak lemah, petak G5 serta petak H6 nanti. Dibalas dengan beteng C bergeser ke D8,
Menteri putih ke G5 menempati petak lemah kawan, dan dibalas Topalov memainkan pion A6, pion H3 mengontrol petak G4, dan dibalas Topalov lagi dengan langkah pion E pukul pion D4. Dipukul balik oleh kuda, Menteri hitam bergerak ke E5, memberikan ancaman skakmat ke petak H2. Ini memaksa pertukaran menteri di petak pusat. Menteri pukul menteri E5 dipukul balik dengan kuda. Dan di langkah ke-21 ini mereka sudah bermain tanpa menteri. Dan sepertinya kawan, langkah pion F4 ini cukup menjanjikan bagi putih bila dimainkan oleh putih di langkah berikutnya. Setelah kuda hitam ini pindah, maka putih bisa melanjutkan mendorong pion E5 menggarpu kuda serta gajah. Tapi taktik seperti ini bisa diantisipasi oleh hitam memainkan gajah C5 untuk memberikan ancaman juga bagi kuda putih. Bila putih melanjutkan pion F pukul kuda di E5, hitam bisa membalas beteng pukul kuda dan persiapan memberikan discover attack. Jika beteng pukul beteng, akan dilanjut oleh gajah pukul balik beteng putih, dan selanjutnya adalah raja bergerak mungkin ke H1 dan beteng hitam bisa melanjutkan pukul pion yang ada di peta E5, dan posisi hitam akan lebih baik daripada putih. Pada posisi seperti tadi, Kramnik tidak melanjutkan ancamannya dengan pion F4, melanjutkan dengan langkah kuda ke C2 untuk menghindari serangan dari gajah hitam di C5, dibalas dengan langkah pion G5. Gajah ke C1 menyerang pion dilindungi oleh pion H6, gajah naik ke E3, mungkin di langkah berikutnya persiapan mengancam beteng kawan di peta B6 nanti sehingga beteng tidak menepati lajur pusat, dihentikan oleh pion C5, sekarang pion F3, gajah hitam mundur ke F8 dan gajah putih mundur ke F2. Gajah hitam ke C8, kuda putih E3, persiapan menempati petak pusat. Gajah naik ke E6 untuk memberikan backup petak D5, kuda tetap lompat ke D5. Di sini hitam menukarkan gajah pukul kuda. Lebih baik kawan, hitam memukulnya menggunakan kuda agar terjadi keseimbangan buah di atas papan. Walaupun tetap nanti putih akan pukul balik menggunakan pion dan tercipta pion bebas, tapi paling tidak dengan keseimbangan perwira, tentu keseimbangan permainan akan tetap terjaga. Tapi Topalov di sini kawan menukarkan gajahnya. Gajah pukul kuda D5 dipukul balik oleh pion D, dan sekarang putih mempunyai pion bebas di lajur pusat. Topalov melanjutkan kuda E ke D7, membuka lajur E dan terbuka tantangan pertukaran beteng. Kramnik pun menerima beteng pukul beteng dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang pion A4 ingin memecah struktur pion di sayap menteri. Pion didorong maju ke B4 mengancam kuda. Kuda ke E4 menantang pertukaran kuda, tantangan diterima, dipukul balik oleh pion F. Di sini hitam tidak langsung pukul pion putih ini kawan, memainkan kudanya ke F6. Berencana memukul pion ini menggunakan kuda. Pion ini sudah tidak bisa di backup lagi kawan karena sudah mendapatkan dua ancaman dari perwira hitam. Di sini Kramnik hanya memanfaatkan temponya untuk mendorong pion D6. Kuda pukul pion E4, pion terus didorong maju ke depan mengancam beteng, memaksa beteng bergeser ke D8, dan sekarang gajah pukul pion A6. Dan putih mempunyai satu pion bebas lagi di sisi kiri papan, tinggal 4 langkah lagi bisa promosi. Hitam merespon dengan pion F5, pion A5, gajah G7, dan gajah mundur ke C4 skak, raja ke F8, pion A6, kuda pukul gajah lanjut hitam dipukul balik oleh raja, dan gajah ke D4 skak. Sekaligus memutus koneksi antara beteng melindungi pionnya kawan. Di sini Kramnik melakukan pertukaran atau pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah. Kenapa hal ini dilakukan oleh putih kawan? Agar dia mendapatkan tempo untuk mendorong pion A7-nya. Karena pada posisi ini kawan, saat mendapatkan skak dari gajah hitam ini, jika raja ini bergeser mungkin saja ke F3, maka hitam mempunyai kesempatan untuk menangkap pion D7. Oleh karena itulah pada posisi ini, Kramnik langsung menyikat gajah hitam ini. Dipukul balik oleh pion, dan putih mempunyai tempo untuk mendorong pion A7-nya. Salah satu pion ini tidak bisa dihindari lagi untuk bisa promosi kawan. Topalov masih belum mau menyerah, dia melangkahkan raja ke E7, sekarang gajah ke D5
untuk memberikan backup bagi pion A8-nya nanti. Topalov masih belum mau menyerah, raja pukul pion D7 dan pion promosi menteri disikat oleh beteng hitam, disikat balik oleh gajah putih. Di sini kawan, di langkah ke-45, Vasilin Topalov menyerah pada game kedua permainan rapid. Dan sekali lagi, hasil dari pertandingan Dwi Tarung kejuaraan dunia tahun 2006 ini kawan, mereka berdua bermain imbang dalam game klasik, tapi dalam permainan 4 kali game rapid, Kramnik menang telak dengan 3 game dan 1 kali remis. Sehingga gelar juara dunia unifikasi tahun 2006 ini dipegang oleh Vladimir Kramnik. Dan sudah tidak ada lagi kawan perselisihan atau 2 gelar yang berbeda versi mulai tahun 2006 ini. Itulah kawan sedikit cerita mengenai Toilet Gate atau drama toilet di kejuaraan dunia tahun 2006 antara Vladimir Kramnik dan Vasilin Topalov. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.